Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, dimanapun Ananda berada, bertemu dengan Yandanarti kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni pelajaran fikih ibadah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 2, yaitu mengenal tata cara wudhu. Dalam pembelajaran fikih ibadah mengenal tata cara wudhu ini, kita akan belajar tentang yang pertama adalah pengertian wudhu. Yang kedua, hikmah atau manfaat wudhu. Yang ketiga, waktu melakukan wudhu atau waktu melaksanakan wudhu. Yang keempat adalah anggota wudhu. Dan yang kelima adalah urutan wudhu. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran materi tentang tata cara wudhu, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan belajar yang pertama adalah pengertian wudhu. Wudhu artinya mensucikan badan dari hadas kecil menggunakan air. Seperti yang Ananda lihat pada gambar di samping, yaitu ada beberapa orang yang melakukan wudhu, yaitu membersihkan anggota-anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Nah, perlu diingat anak-anakku bahwa air yang bisa digunakan untuk wudhu adalah bukan semua air, tetapi hanya air yang suci dan mensucikan saja yang bisa digunakan untuk berwudhu. Lalu contohnya apa? Air yang suci dan mensucikan itu? Contohnya adalah yang pertama, air salju. Yang kedua, air embun. Yang ketiga, air keran. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air hujan. Yang keenam, air sumur. Nah, semua air ini boleh kita gunakan untuk berwudhu. Selanjutnya, hikmah atau manfaat wudhu. Kalau kita perhatikan kenapa kita harus berwudhu, ternyata dari wudhu itu banyak sekali hikmah atau manfaatnya anak-anakku. Apa saja hikmahnya? Hikmah wudhu yaitu yang pertama adalah menjaga kebersihan. Khususnya adalah kebersihan badan. Kalau badan kita bersih, maka insya Allah akan menjadikan batin atau jiwa kita ini juga bersih. Nah, setelah kita bersih, insya Allah akan terjaga kesehatan kita. Lalu yang ketiga, yaitu menjaga kesucian. Nah, wudhu di sini khususnya adalah menjaga kesucian dari hadas kecil. Yang selanjutnya, nah saat ini anak-anak, kita pada masa ini adalah baru mengalami masa pandemi atau ada wabah yaitu virus corona. Nah, dengan kita sering berwudhu, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita dapat mencegah penularan ataupun terkena virus corona. Tapi ingat anak-anak, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dengan kita berwudhu, kita akan dicintai oleh Allah. Nah, ada sebuah kisah anak-anakku. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, dijelaskan, pada suatu malam Rasulullah itu berada di pintu surga. Nah,
ketika di pintu surga itu beliau mendengar suara terompah atau sandal. Karena Rasulullah merasa penasaran, Rasulullah pun bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, bukankah ini adalah di surga? Kenapa aku bisa mendengar suara sandal? Dan suara sandal siapakah itu, wahai malaikat?" Maka malaikat pun menjawab bahwa ternyata suara sandal itu adalah sandalnya Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya pada pagi harinya setelah sholat subuh, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, tadi malam ketika aku di pintu surga, aku mendengar suara terompahmu atau sandalmu. Kira-kira amalan atau perbuatan apa yang engkau jaga, yang engkau kerjakan, sehingga suara sandalmu saja sudah terdengar sampai ke surga?" Itu artinya berarti engkau pasti dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Maka Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini selalu menjaga wudhu." Maksudnya bagaimana menjaga wudhu, wahai Bilal? Saya ini ketika saya batal wudhu, maka saya berusaha wudhu lagi. Kalau saya batal, wudhu lagi. Kalau saya batal, wudhu lagi. Nah, itulah nak, salah satu manfaat hikmah dari wudhu adalah kita dicintai oleh Allah. Contohnya yang dialami oleh Bilal bin Rabah tadi. Anak-anakku, selanjutnya adalah kalau kita tadi sudah tahu pengertian wudhu, kemudian hikmah wudhu, lalu kapan kita ini melakukan wudhu? Nah, oleh Rasulullah SAW kita diberikan contoh atau diberikan ilmu oleh Rasulullah bahwa wudhu itu yang tadi untuk artinya sudah kita pelajari bersama, yaitu wudhu adalah mensucikan badan dari hadas kecil menggunakan air. Nah, wudhu itu dilakukan ketika, yaitu yang pertama, sebelum atau ketika kita akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua, ketika kita akan melakukan ihram atau ibadah haji. Lalu yang ketiga, kita akan membaca Al-Quran. Nah, yang lain masih banyak lagi anak-anak. Boleh juga wudhu itu dilakukan ketika mau tidur, mau belajar dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah anggota wudhu. Kalau kita pernah mendengar anggota wudhu, apa toyan anggota wudhu itu? Nah, ini anak-anak. Anggota wudhu adalah anggota badan kita ini yang harus dibasuh ketika wudhu. Sekali lagi, anggota wudhu adalah anggota badan yang harus dibasuh ketika wudhu. Apa saja itu anak-anak anggota wudhu? Yaitu yang pertama adalah muka. Nah, muka ini meliputi mulut ketika kumur-kumur, hidung ketika membersihkan hidung, dan wajah itu sendiri, muka itu sendiri anak-anak. Seperti bagian wajah yang bersinar itu anak-anak ya, itu ada yang wajib dibasuh. Lalu yang kedua adalah tangan. Tangan ini meliputi telapak tangan, lengan sampai dengan siku-siku. Jadi itu wajib dibasuh ketika wudhu. Yang ketiga adalah kepala, yaitu kepala mulai dari depan ke belakang, kembali ke depan. Itu yang dibasuh ketika wudhu. Lalu yang keempat adalah telinga. Itu juga wajib dibasuh. Lalu yang kelima adalah kaki, yaitu mulai dari ujung kaki, telapak kaki sampai dengan mata kaki. Jadi mata kaki harus kita basuh. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan untuk urutan wudhu. Nah, urutan wudhu, yaitu urutannya adalah yang pertama, membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kita lalu cuci telapak tangan. Mencuci telapak tangan 3 kali. Lalu yang selanjutnya, kumur-kumur. Ya, kumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut
dan dikocok-kocok dulu ya, cucuk-cucuk gitu ya. Nah, sekaligus kita memasukkan air ke dalam hidung. Ada juga yang mengatakan setelah kumur-kumur lalu mencuci hidung masing-masing 3 kali. Lalu yang keempat adalah membasuh muka 3 kali. Ingat nah itu yang dibasuh itu ya, ada gambarnya. Jadi harus merata semuanya, diratakan airnya. Lalu yang kelima, membasuh tangan mulai dari ujung jari tangan sampai dengan siku 3 kali. Kanan dulu, kemudian kiri. Lalu yang keenam adalah membasuh kepala dan telinga. Nah, mengusap telinga. Mengusap kepala dan telinga ini dilakukan sekali nak ya. Jadi langsung ya, sekali ambil air, terus airnya dibuang, kemudian mengusap kepala, langsung dilanjutkan ke telinga. Ya, itu jadi 1 kali gerakan dari kepala langsung ke telinga. Lalu yang ketujuh adalah membasuh kaki dari ujung kaki, dari telapak kaki sampai dengan mata kaki. Nah, yang terakhir adalah nomor 8 yaitu membaca doa. Itulah urutan wudhu yang sudah contohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baiklah nak, agar memudahkan kita untuk menghafal urutan wudhu, mari kita dengan nyanyian atau tepuk wudhu seperti ini. Tepuk wudhu, plok plok plok. Baca basmalah lalu cuci tangan, plok plok plok. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, plok plok plok. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Oke, sekali lagi. Tepuk wudhu. Baca basmalah lalu cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Baik, nanti di rumah bisa dihafalkan ya nak ya, sambil tepuk-tepuk sambil nyanyi-nyanyi. Nah, baik anak, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Besok akan kita lanjutkan pembelajaran fikih tentang wudhu, yaitu tentang praktek wudhu. Ya, nah semoga materi ini bisa dipahami. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.